4, 3, 2, 1, go! Mengunjungi Sekte Pembakar Langit. Di dalam ruangan yang dipenuhi banyak dokumen dan laporan, Jiang Feng tampak duduk di meja untuk mengurus semua dokumen tersebut. Kemudian, tanpa mengetuk pintu sekalipun, seseorang mulai membuka pintu dan tampak Tian Lei yang telah menggunakan pakaian serba merah gelap mulai melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam ruangan. Melihat ini, Jiang Feng sama sekali tidak bisa marah karena ia sudah tahu bagaimana sifat sembrono dari saudaranya ini. Wah, aku sangat iri dengan jenius sepertimu. Hanya dalam 2 tahun, kau yang awalnya hanyalah ahli sovereign bintang 6 telah mencapai penguasa agung bintang 2. Benar-benar bakat yang mengerikan. Ucap Jiang Feng yang agak frustasi dan tertekan melihat orang yang sangat berbakat di depannya tersebut. Tian Lei kemudian tersenyum. Hehe, kau tenang saja Jiang Feng. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan segel yang mengikat akar duniawi dan membuatmu meningkat sebanyak mungkin. Ucap Tian Lei dan Jiang Feng yang sebelumnya kelelahan kini tersenyum dengan lembut kemudian dirinya mengangguk perlahan. Tian Lei kemudian menatap ke arah Jiang Feng dengan lebih serius. Nah, sekarang katakan, apa masalah yang ada pada undangan aliansi? Ucap Tian Lei. Jiang Feng tidak langsung menjawab pertanyaan Tian Lei tersebut. Ia kini mengangkat tangannya dan meraih sebuah kertas dengan kualitas tinggi di dekatnya. Jiang Feng kemudian melemparkan kertas tersebut layaknya pisau terbang dan Tian Lei menangkap kertas itu dengan kedua jarinya. Bacalah. Ucap Jiang Feng dan ia menatap Tian Lei dengan seksama. Tian Lei menatap Jiang Feng sejenak dengan alisnya yang terangkat. Kemudian ia menatap sepucuk surat di tangannya dan mulai membuka lipatan kertas tersebut. Setelah penghinaan bertahun-tahun yang lalu, kalian bahkan berani untuk mengundang kami ke tempat kalian. Aku masih harus menghargai harga diriku. Bahkan jika aku harus kehilangan satu mataku lagi. Sekiranya itulah yang tertulis di surat yang sedang dibaca Tian Lei saat ini. Dengan membaca surat ini, Tian Lei segera mengetahui bahwa asal surat itu adalah dari Sekte Pembakar Langit. Kemungkinan terbesar mengapa mereka menolak undangan untuk datang ke Istana Petir Utara beberapa bulan lagi, itu mungkin karena dahulu Tian Lei pernah mengacak-acak seluruh Sekte Pembakar Langit dan mengambil salah satu mata dari Patriark Sekte Pembakar Langit. Karena Tian Lei dianggap berasal dari Istana Petir Utara, Sekte Pembakar Langit pun menganggap Istana Petir Utara selayaknya Tian Lei. Dalam hal ini, ketika Tian Lei dahulu sangatlah nakal, hanya Sekte Es Agung dan Gedung Perdagangan Bintang saja yang lolos dari kenakalannya tersebut. Setelah membaca isi surat dari Sekte Pembakar Langit tersebut, Tian Lei tampak tersenyum dengan lebar dan menggenggam surat di tangannya di dalam kepalan tangan yang erat. Yah, baiklah. Akan aku beri mereka penghormatan dengan aku sendiri yang akan mengacak. Tian Lei segera batuk untuk mengubah kalimatnya yang hampir saja sembrono. Maksudku aku akan mengunjungi mereka dan menjenguk orang tua yang kehilangan mata kirinya itu. Ucap Tian Lei yang seketika merubah senyumannya menjadi lembut. Ketika melihat Tian Lei di depannya saat ini, hidung Jiang Feng tampak sedikit berkedut karena kesal dengan temannya yang kekanakan tersebut. Jiang Feng mengangkat kedua telapak tangannya dan menggosok wajahnya yang frustasi. Tian Lei, jangan membuat hal yang akan menyulitkan pembentukan aliansi ini.
ucap Jiang Feng yang kembali pusing. Tian Lei tersenyum penuh arti. Hei, tenanglah. Kan sudah kubilang bahwa aku hanya akan mengak. Maksudku, aku hanya akan mengunjungi mereka. Yah, mengunjungi mereka. Ucap Tian Lei yang kini tersenyum canggung. Melihat ini, Jiang Feng hanya dapat menghela nafas dan menjadi semakin frustasi. Baiklah, bagaimana bisa aku melupakan bahwa kau adalah Tian Lei? Ucap Jiang Feng dan Tian Lei tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Jiang Feng menghela nafas sekali lagi dan kembali menatap Tian Lei dengan tatapan serius. Baiklah. Tapi, bukan hanya sekte pembakar langit saja yang menolak undangan untuk datang ke sini. Istana obat juga menolaknya. Mendengar ini, Tian Lei mengangkat alisnya dengan bingung. Kenapa mereka juga menolaknya? Tanya Tian Lei tanpa rasa bersalah dan membuat hidung Jiang Feng yang mendengarnya kembali berkedut kesal. Bocah gila, kau tidak lupa bukan? Bahwa yang kau acak-acak bertahun-tahun yang lalu itu bukanlah sekte pembakar langit saja. Tapi, istana obat juga. Ucap Jiang Feng dengan rahangnya yang telah mengeras sampai giginya berbunyi dan wajahnya yang memerah dengan urat marah yang muncul di sana. Mendengar ini, Tian Lei hanya dapat menelan ludahnya dengan canggung dan memalingkan wajahnya. Yah, aku sedikit ingat. Ucap Tian Lei pelan dengan canggung. Baiklah, cukup. Aku akan mengundang sekte pembakar langit, bahkan jika harus mengacak-acak mereka lagi. Lalu, kau akan mengirim kakek Jiang untuk mengundang mereka secara langsung. Sang kaisar alkemis pastinya akan memberi muka pada sosok yang berasal dari generasinya tersebut. Ucap Tian Lei yang telah merubah wajahnya menjadi serius dan Jiang Feng mengangguk paham. Tian Lei kemudian berbalik untuk keluar dari ruangan tersebut dan Jiang Feng menatap punggungnya. Tian Lei, apakah kau akan berangkat sendirian? Tidak perlu ditemani Xiao Hong. Tanya Jiang Feng. Xiao Hong sedang dilatih oleh kakek Jiang, Xiao Bai dan Ni Xian mulai dilatih oleh senior Wang hari ini. Ninger juga telah dilatih oleh senior Shen sejak sebulan yang lalu. Kita tak perlu mengganggu mereka dan kita akan menyambut mereka yang telah sangat kuat ketika mereka keluar dari pelatihannya. Ucap Tian Lei tanpa berbalik. Bagaimana dengan gadis yang bernama Yuer itu? Jiang Feng kembali bertanya, tampaknya ia agak kurang yakin untuk membuat Tian Lei pergi sendiri ke sekte pembakar langit. Yah, setidaknya ia akan menahan diri jika ada teman yang menemani. Tian Lei menghentikan langkahnya dan tersenyum. Yuer. Haha, kita harus memberi kesempatan pada bocah Jiaolong itu untuk menjalin cinta. Ucap Tian Lei dan mulai menutup pintu ruangan tersebut. Setelah Tian Lei menutup pintu ruangannya, Jiang Feng sedikit tersenyum dan menunduk. Aku agak khawatir dengan nasib sekte pembakar langit. Ucap Jiang Feng. 2 minggu kemudian. Di depan gerbang kediaman sekte pembakar langit, seorang pemuda dengan jubah hitam yang menyembunyikan identitasnya kini berdiri dan menatap papan nama sekte tersebut. Kemudian, kedua murid yang sedang bertugas menjaga gerbang tersebut pun agak risih dengan pemuda berjubah hitam yang sudah cukup lama berdiri di depan gerbang sekte mereka. Mereka kemudian mulai berjalan untuk menghampiri pemuda berjubah hitam tersebut. Hei,
Jika kau ada urusan, maka melaporlah untuk mendaftarkan namamu. Jika tidak, tolong jangan berdiri di sana. Ucap salah satu murid. Pemuda di dalam jubah hitam ini kemudian tersenyum ketika salah satu murid berkata dengan nada yang tinggi di depannya. Oh, apakah yang Yantian ada di dalam? Aku memiliki beberapa urusan dengannya. Ucap pemuda berjubah hitam dan kedua murid tersebut saling bertatapan. Menaklukkan sekte pembakar langit. Bocah. Berani sekali kau memanggil patriark kami dengan namanya. Salah seorang murid segera meluapkan amarahnya dan kini ia melayangkan tinjunya untuk memukul wajah Tian Lei. Pukulan murid tersebut begitu cepat, tapi dalam tatapan mata Tian Lei, itu adalah pukulan yang bisa dikatakan cukup lambat. Tep, buak. Tian Lei segera menangkap pergelangan tangan murid tersebut dan membantingnya ke tanah. Hei, apa yang kau lakukan? Ucap salah satu murid dan ikut melayangkan tinjunya setelah melihat temannya terkapar di tanah. Tep, buak. Sekali lagi, Tian Lei menangkap pergelangan tangan murid ini juga dan membantingnya ke tanah. Hahaha. Suara tawa segera terdengar di dalam gerbang sekte dan Tian Lei langsung mengarahkan pandangannya ke arah asal tawa tersebut. Lalu, di gerbang, Tian Lei dapat melihat sesosok pemuda tinggi yang melipat kedua tangannya di depan dada dan ia bersandar di tiang besar gerbang sekte. Dilihat dari auranya, Tian Lei dapat mengetahui bahwa murid tersebut adalah ahli Sovereign bintang 7. Ini menandakan bahwa murid tersebut adalah salah satu dari 10 murid inti. Dan ya, sekte pembakar langit memang penghasil bakat terhebat di antara 5 kekuatan besar Zhongjian untuk generasi ini. Oi, bocah. Kau cukup hebat dan berani ya. Mengacau di depan gerbang salah satu kekuatan besar Zhongjian, apakah kau sudah bosan hidup? Ucap sang murid dengan tatapan dingin ketika ia kini berdiri tegak berhadapan dengan Tian Lei, dengan jarak beberapa meter saja. Mendengar ini, Tian Lei hanya mendengus dan tersenyum. Santai saja. Aku tak sampai membunuh mereka. Yang kuinginkan hanyalah membuat Yang Yantian keluar menemuiku. Ucap Tian Lei. Menemui patriark kami. Itu bisa saja jika kau memiliki kemampuan. Ucap sang murid dengan senyuman lebar penuh semangat ketika ia kini telah berada di depan Tian Lei dengan tinjunya. Buak. Tapi, bukan Tian Lei yang terkena pukulan murid tersebut, malah murid tersebutlah yang duluan terkena pukulan Tian Lei yang tiba-tiba, sampai membuat murid ini terpental masuk ke dalam area kediaman sekte pembakar langit. Tenang saja. Aku akan pelan-pelan dan takkan menggunakan kekuatan yang besar. Bisa gawat jika aku sampai membunuh. Ucap Tian Lei dan ia segera melesat masuk dengan cepat ke dalam gerbang untuk menyusul murid yang sebelumnya terpukul mundur olehnya. Sekitar setengah jam kemudian, di dalam sebuah aula yang memuat 6 kursi megah dan sebuah singgasana besar. Lalu, sosok pria besar bertubuh agak merah dengan rambut merah seleher duduk di atas singgasana yang besar. Pria besar ini hanya memiliki satu mata saja karena mata kirinya telah ambil paksa oleh bocah nakal beberapa tahun yang lalu. Secara alami, sosok ini adalah Yang Yantian, patriark sekte pembakar langit. Dalam waktu yang singkat, seorang tetua datang ke dalam aula ini dan berlutut di bawah singgasana besar.
Tetua ini kemudian memberi hormat. Hormat Patriark, 10 murid inti kita dan ke-6 tetua inti telah dikalahkan oleh penyusup ini. Ucap tetua tersebut depan hormat. Ketika mendengar ini, Yang Yantian kini mulai membuka mata kanannya dan menunjukkan sorot mata api yang membara. Siapa orang ini? Apakah Anda dapat mengetahui identitasnya, tetua? Tanya Yang Yantian dengan sorot mata dingin. Tetua tersebut kemudian menggeleng. Maaf Patriark, saya bahkan belum bisa melihat bagaimana wajah dari si penyusup ini. Ucap tetua tersebut dan Yang Yantian menghela nafasnya. Baiklah, Anda dapat kembali dan aku akan menghadapi si penyusup ini secara langsung. Tetua pertama adalah seorang ahli penguasa agung dan penyusup ini mampu mengalahkannya. Jelas bahwa kekuatannya bukanlah tingkat yang bisa kalian kalahkan. Ucap Yang Yantian yang kini mukai berdiri dan sang tetua pun mengangguk lalu keluar dari aula tersebut. Di tengah kehancuran di dalam kediaman sekte pembakar langit, tampak Tian Lei yang masih terbungkus dengan baik di dalam jubah hitam sedang berdiri dengan seorang tetua yang ia angkat dengan tangannya. Di sekitar bangunan yang telah menjadi reruntuhan dalam area ratusan meter tersebut, banyak tetua termasuk 6 tetua inti dan banyak murid di tingkat sovereign yang telah terkapar di sana. Apakah tetua itu sudah menyampaikan pesannya ya? Tanya Tian Lei yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian, wajah Tian Lei yang semula diterpa oleh sinar matahari terik, kini mulai ditutupi oleh bayangan yang berasal dari langit. Tian Lei mengangkat alisnya dan mendongak untuk melihat ke langit. Ia kemudian tersenyum ketika melihat sosok besar dengan kulit merah telah berdiri di udara. Sosok ini tak lain adalah Yang Yantian. Tian Lei dengan pelan melepaskan cengkraman tangannya pada pakaian tetua yang ia angkat dan membuat tetua tersebut jatuh. Kau telah membuang kebanggaan dirimu Yang Yantian. Dahulu, ketika aku mengacau kurang dari 5 menit, kau langsung datang untuk melawanku. Tapi sekarang, kau benar-benar telah membuang kehormatanmu sendiri, wahai api 9 naga. Ucap Tian Lei ketika ia masih menatap sosok besar di langit. Berhenti beromong kosong. Siapa kau? Mengapa kau membuat masalah di sini? Yang Yantian sama sekali tidak mendengarkan perkataan Tian Lei. Mendengar pertanyaan Yang Yantian, Tian Lei hanya tersenyum. Yah, kau akan tahu siapa aku nantinya. Sekarang, aku perlu membuatmu menurut untuk datang memenuhi undangan Istana Petir Utara, bahkan jika aku harus mengambil alih sekte pembakar langit hari ini. Ucap Tian Lei dengan serius, karena baginya situasi saat ini sangatlah penting untuk mengambil semua kekuatan di 4 wilayah. Bahkan jika ia harus dianggap sebagai orang jahat, dirinya tetap akan melakukan segalanya untuk menciptakan aliansi. Ketika mendengar ucapan Tian Lei, api yang membara segera meluap di tubuh Yang Yantian hingga akhirnya menghilang dan menyisakan api membara di kedua tangannya. Mengambil alih sekteku. Bocah. Kulihat kau sangat pandai beromong kosong. Ucap Yang Yantian yang kini melesat ke arah Tian Lei dengan kedua tangannya yang terbakar api membara. Bang! Tian Lei yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja kini mulai beradu tinju dengan tangan membara Yang Yantian dan membuat Yang Yantian terpukul mundur ke belakang. Yang Yantian menatap Tian Lei dengan tajam dan merasakan sakit di tangan kanannya yang beradu tinju dengan Tian Lei tadi.
Pantas saja kau dapat melakukan semua ini, kekuatanmu bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan. Ucap Yang Yantian dan kembali melesat ke arah Tianlei. Bang! 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 Yang Yantian dan Tianlei kini beradu pukulan lagi dengan Yang Yantian yang meledakkan kekuatan api di setiap pukulannya. Tampak sekali bahwa kekuatan penghancur dari Yang Yantian dan apinya sangatlah luar biasa, tapi Tianlei tampak menahan semua serangan tersebut dengan sangat mudah tanpa kesulitan sekalipun. Dalam adu pukulan beberapa menit ini, Tianlei hanya terus menahan serangan dari Yang Yantian sambil menggunakan serangan-serangan fisiknya yang luar biasa cepat untuk menjadikan Yang Yantian sebagai samsak tinjunya. Serangan Tianlei beberapa kali tidak terlihat dan membuat Yang Yantian tidak dapat menghindari ataupun menahan serangan tersebut. Terkadang Tianlei terlihat seperti ingin meninju perutnya, tapi yang diterima Yang Yantian adalah Tianlei menendang bagian pundaknya. Serangan-serangan penuh tipuan semacam ini, Tianlei dapatkan setelah bertarung dan menjadi samsak tinju dari Wang Dongwu. Bang! Tianlei meninju dada Yang Yantian dan membuat Yang Yantian terkubur di dalam reruntuhan bangunan. Gubrak! Dengan amarah, Yang Yantian berdiri dengan kuat dan menerbangkan semua puing-puing reruntuhan bangunan yang menguburnya. Baiklah. Aku takkan menahan diri lagi. Yang Yantian berkata dengan keras dan mengeluarkan aura api yang membara dengan hebat di tubuhnya. Bang! Api yang membara di tubuh Yang Yantian kini meledak dan membakar udara. Ketika api yang membakar udara menutupi area dari Yang Yantian, Tianlei hanya dapat tersenyum. Setelah api yang menjadi tirai di udara telah menghilang, Tianlei dapat melihat bahwa ada 9 gelombang api yang berputar hebat yang membentuk sebuah bola raksasa yang membungkus Yang Yantian. Perlahan, setiap gelombang api yang berputar layaknya tornado itu kemudian berubah menjadi naga hingga akhirnya memunculkan 9 naga yang mengelilingi Yang Yantian. Melihat keberadaan ke-9 naga yang menyerupai 9 pilar yang mengelilingi Yang Yantian sebagai pusatnya, senyuman tipis di wajah Tianlei perlahan mulai melebar. Wow, itu masih sangat keren. Tidak salah kau menjadi idolaku di masa lalu. Ucap Tianlei dan yang ia katakan bukanlah kebohongan. Di masa lalu, ia yang hampir meratakan seluruh kediaman sekte pembakar langit hanya karena satu tujuan yang cukup sepele, yakni mencoba sendiri kekuatan api 9 naga yang dimiliki oleh idolanya tersebut. Fakta kecil ini saja sudah dapat membuat orang-orang mengecap Tianlei di masa lalu sebagai orang gila. Di kejauhan, Yang Yantian mulai membuka matanya yang tampak seperti api yang membara. Ia kemudian mengangkat tangannya dan memajukan tangannya untuk memerintah ke-9 naga. Api 9 naga. Pembakar langit. Groar. Ke-9 naga api bergerak dan meraung dengan keras memenuhi area. Tianlei yang melihat ke-9 naga api telah bergerak ke arahnya kemudian tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan pedang naga kehancuran dari dalam tubuhnya dan membuat elemen kehancuran membara di sana. Tianlei kemudian memegang gagang pedangnya dengan erat dan mengangkatnya hingga ke atas kepalanya. Wus! Wus! Tianlei memutar pedangnya di atas kepala layaknya baling-baling dan menciptakan sebuah topan yang tercipta dari elemen kehancuran. Ketika topan kehancuran ini telah menjadi tajam layaknya bor raksasa, Tianlei menatap tajam 9 naga api dan mulai menggerakkan tangannya.
Bom! Tian Lei melemparkan pedang naga kehancuran di tangannya dan membuat topan kehancuran memecah udara. Bang! 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 BOMMM! Ledakan yang sangat dahsyat kemudian terjadi di sana dan membuat lubang raksasa yang memiliki jari-jari lebih dari 1 kilometer ke segala arah. Untungnya, semua orang yang sebelumnya terkapar di reruntuhan telah dibantu untuk menjauhi area pertarungan kedua orang gila ini. Jika tidak, Sekte Pembakar Langit akan kehilangan aset terbesarnya hari ini juga. Di tengah lubang raksasa ini, tampak sekali bahwa kedua sosok yang kuat masih berdiri berhadapan di udara. Tapi, Yang Yantian tampak mendapatkan luka dari ledakan dahsyat tersebut. Ini dapat dilihat dengan jelas dari darah yang memenuhi tubuhnya. Sementara di depannya, Tian Lei sama sekali tak menerima luka apapun, hanya saja ada beberapa bagian pakaiannya yang robek. Meskipun itu adalah pakaian berkualitas tinggi dengan kandungan pertahanan energi spiritual. Setelah pakaian dan jubahnya rusak, rupa Tian Lei kini sudah dapat dilihat dengan jelas oleh Yang Yantian dan semua orang yang menonton dari kejauhan. Aku kalah. Apa aku benar-benar kalah? Ucap Yang Yantian yang masih mencoba untuk mengatur nafasnya. Kemudian, Tian Lei telah berada di depannya dan meninjunya dengan sekuat tenaga. Bom! Untuk yang kedua kalinya, Yang Yantian terhempas ke daratan akibat pukulan Tian Lei. Tian Lei kemudian berdiri di dekat tubuh Yang Yantian yang masih terkapar di tanah sambil menahan rasa sakitnya. Wow, kali ini tidak sesulit dulu ya. Ucap Tian Lei yang melihat Yang Yantian di tanah. Senior, kau sudah tidak sekeren dulu lagi. Aku dulu mengagumimu karena kau adalah petarung sejati. Kau juga pemimpin yang luar biasa. Apa kau menghilangkan keyakinan hebat dan semangat membaramu dulu karena kalah dari seorang bocah? Lanjut Tian Lei ketika ia kini mulai jongkok di sebelah Yang Yantian. Maafkan aku yang melakukannya sampai sejauh ini. Tapi aku harus menarik semua kekuatan yang ada untuk hal yang akan terjadi sebentar lagi. Ucap Tian Lei lagi. Dahulu aku mengambil mata kirimu sebagai oleh-oleh. Sekarang apakah kau memiliki rekomendasi lain untukku bawa pulang? Ucap Tian Lei dengan alisnya yang terangkat ketika ia kini memegang jari besar di tangan Yang Yantian. Yang Yantian yang mendengar perkataan Tian Lei ini pun segera teringat dengan sosok yang mengatakan hal yang sama dengan Tian Lei barusan. Kata-kata itu. Yang Yantian mulai menggerakkan kepalanya dan menatap wajah Tian Lei. Wajah itu. Yang Yantian tampak mengeluarkan urat di seluruh tubuhnya ketika mulai sedikit menyadari identitas anak muda di depannya. Kau, Tian Lei Huangdi. Ucap Yang Yantian dengan amarah yang meledak. Bang! Tian Lei kemudian dengan kejam langsung meninju perut Yang Yantian dengan kekuatan yang luar hingga Yang Yantian memuntahkan darahnya. Tian Lei tersenyum. Senior, maafkan aku. Aku bisa saja meladenimu lebih lanjut. Tapi, aku masih belum mau kau mati. Ucap Tian Lei setelah dirinya membuat Yang Yantian pingsan. Singkat cerita, berakhirlah pertarungan Tian Lei dengan Sekte Pembakar Langit di hari itu dan beberapa hari kemudian setelah Yang Yantian siuman, Yang Yantian segera menyetujui untuk memenuhi undangan yang dikirimkan Istana Petir Utara beberapa bulan yang lalu.
Tentu saja ini bukan karena perasaan yang tulus. Ini karena Tianlei mengancam akan menghancurkan seluruh sekte pembakar langit jika mereka masih menolak. Tindakan Tianlei ini memang terlihat seperti orang jahat, tapi dari awal ia sudah memutuskan, bahkan jika ia harus dipandang buruk oleh dunia, dia akan melakukan apapun untuk menciptakan aliansi 4 wilayah. Pertemuan besar. 3 bulan kemudian. Di Istana Petir Utara, tampak sekali keadaan sangatlah ramai. Ratusan atau bahkan ribuan tamu yang dikirimi undangan untuk menghadiri pembentukan aliansi saat ini pun mulai berdatangan. Dari wilayah Dongbu, Patriark Istana Bulan Gelap telah datang bersama dengan tetua pertamanya dan beberapa murid super dari tempat mereka. Juga ada beberapa penguasa kota dari wilayah Dongbu yang mendapatkan undangan. Dari wilayah Xibian, beberapa patriark kekuatan besar dari wilayah itu telah datang bersama dengan murid-muridnya. Juga ada beberapa penguasa kota yang mulai berdatangan dari Xibian. Ini sudah termasuk keluarga Chen dan keluarga Liu, juga keluarga Li yang telah membawahi sekte petir ganas juga telah datang. Dari wilayah Liangzun, juga sudah terlihat banyak orang keluar dari portal ruang untuk menghadiri pertemuan hari ini. Sementara dari Zhongjian, Yang Yantian bersama dengan tetua pertama dan beberapa murid intinya telah keluar dari portal ruang. Perwakilan dari Sekte Es Agung dan Gedung Perdagangan Bintang juga mulai keluar dari portal ruang yang besar. Dan pastinya, Istana Obat juga memenuhi undangan Istana Petir Utara setelah Jiang Muchen secara pribadi mengundang mereka. Ketika telah memasuki area kediaman Istana Petir Utara, semua orang terlihat takjub dengan hal yang mereka lihat. Kediaman Istana Petir Utara kini telah diperluas dengan luas yang sekarang mencapai 12 kali daripada luas yang sebelumnya. Ini sudah seperti melihat 12 kediaman besar setingkat kekuatan besar Zhongjian telah disatukan. Kemegahan. Inilah hal yang dapat menggambarkan keberadaan Istana Petir Utara yang sekarang. Dalam beberapa jam, setelah semua kekuatan besar dari 4 wilayah yang diundang Istana Petir Utara telah datang seluruhnya, Tianlei mulai meminta Jiang Feng untuk mengumpulkan mereka di aula baru yang telah selesai dibangun. Sementara para murid dari berbagai kekuatan besar yang datang, mereka diarahkan ke tempat lain untuk saling mengenal di sana. Juga pastinya untuk melakukan beberapa pertandingan persahabatan. Di sebuah ruangan yang sangat megah, ada sebuah aula yang memuat kursi-kursi megah yang tersusun rapi di dalamnya. Kursi-kursi megah ini disusun sedemikian rupa dan menghadap ke sebuah panggung giok yang menempatkan 3 singgasana besar di sebelah kanan panggung dan 3 singgasana yang ukurannya lebih kecil di sebelah kiri panggung giok. Dalam 30 menit, tamu-tamu penting telah memasuki aula besar ini dan duduk di tempat yang telah disediakan untuk mereka. Keempat patriark kekuatan besar Zhongjian lain juga telah memasuki aula dan duduk di kursi megah paling depan yang paling dekat dengan panggung. Sekte Pembakar Langit tentunya diwakili langsung oleh Yang Yantian dan didampingi oleh tetua pertamanya. Gedung Perdagangan Bintang diwakili langsung oleh patriark mereka Xing Weitian dan tetua Xing Jiu menemani di sampingnya. Istana Obat diwakili langsung oleh patriark mereka Ling dan Yuan dan tetua pertamanya Ling Xuanzong. Lalu, Sekte Es Agung diwakili oleh Zi Bingyan dan tetua kedua yang kini telah diangkat menjadi tetua pertama menemani di sebelahnya. Di atas panggung, Tianlei,
Jiang Feng dan Xuanming Jiaolong telah duduk di 3 singgasana kecil di sebelah kiri panggung giok. Sementara Xiao Hong, Xiao Bai, Xie Ningxiang dan Ni Xian, mereka tidak hadir dalam pertemuan besar ini karena masih dalam pelatihan tertutup mereka. Begitu juga dengan Yuer, setelah ia melihat kakaknya dan 3 sosok lain telah berlatih dengan giat, ia memutuskan untuk berkultivasi tertutup juga sejak 2 bulan yang lalu. 3 senior, masuklah. Kita akan memulai pertemuan ini sekarang juga. Ucap Tian Lei yang dari tadi hanya memejamkan matanya setelah ia mengabsen semua orang dengan tatapannya. Kemudian, Shen Jian, Wang Dongwu dan Jiang Muchen mulai berjalan dari lorong dekat panggung dan menaiki panggung untuk duduk di atas singgasana besar di panggung sebelah kanan. Ketika ketiga sosok hebat ini telah duduk di masing-masing singgasana mereka, semua tatapan mata kini tertuju ke arah mereka. Terutama, Yang Yantian, Xing Weitian dan Ling dan Yuan, tatapan mereka kini sangat tajam dan itu mengarah ke sosok Jiang Muchen. Ini, apakah dia benar-benar senior Jiang Muchen? Bukankah dia 1 generasi di atas kita dan menghilang 200 tahun yang lalu? Tanya Yang Yantian yang penasaran dengan keaslian sosok Jiang Muchen di atas singgasana. Ya, dia ada pada generasi yang sama dengan pendiri Gedung Perdagangan Bintang. Kultivasinya 200 tahun yang lalu adalah penguasa agung Bintang 4. Aku penasaran, jika ini benar-benar dia, sudah di tingkat apa dirinya sekarang? Xing Weitian berkata dengan serius ketika ia juga menatap Jiang Muchen dengan tajam. Kalian berdua, orang itu memang senior Jiang Muchen. Beberapa bulan yang lalu, dia secara pribadi mendatangiku dan mengundangku secara langsung untuk datang. Ketika aku yakin dengan keaslian identitasnya, aku akhirnya menurut untuk datang kemari. Ucap Ling dan Yuan yang sekarang memejam. Jadi maksudmu, orang itu benar-benar senior Jiang Muchen? Tanya Yang Yantian dan Ling dan Yuan hanya mengangguk pelan dengan yakin. Haha, baiklah. Semuanya mohon diam, kita akan memulai pertemuan penting kita hari ini. Di atas singgasananya, Jiang Feng tampak tersenyum dengan lembut. Jiang Feng kini mulai berdiri dan menatap semua orang dengan ramah. Sebelum kita memulai hal yang akan kita bahas, izinkan aku memperkenalkan ketiga senior kita. Ucap Jiang Feng dan mulai mengarahkan tangannya dengan sopan ke arah Shen Jian. Beliau adalah senior Shen Jian. Lalu yang duduk di singgasana kiri adalah senior Wang Dongwu dan yang terakhir, dia adalah kakekku Jiang Muchen. Ucap Jiang Feng dan membuat semua orang tampak semakin memperhatikannya dengan baik. Untuk identitas kedua senior yang lain, aku takkan berpanjang lebar untuk mengatakannya dan kalian akan mengetahuinya saat berjalannya waktu. Ucap Jiang Feng dan semua orang mengangguk. Kini, izinkan aku untuk menyatakan bahwa pertemuan kita akan kita mulai dari sini. Ucap Jiang Feng dan dia berjalan untuk kembali ke singgasananya. Tian Lei yang ada di singgasana tengah pun melirik ke arah Xuanming Jiaolong dan keduanya kini saling bertatapan kemudian mengangguk bersama. Xuanming Jiaolong kemudian mulai berdiri dari singgasananya dan berjalan ke tengah panggung giok untuk melihat semua orang. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku adalah Xuanming Jiaolong dan aku adalah murid dari Dewa Peramal Xuanming Xiangshen.
Ucap Xuan Ming Jiaolong dan membuat keadaan di dalam aula tampak menjadi sedikit heboh setelah mendengar nama Xuan Ming Xiangshen. Semuanya, mulai dari sini aku akan menyampaikan informasi yang sangat penting pada kalian semua. Tolong dengarkan aku dengan baik. Ucap Xuan Ming Jiaolong dan semua orang yang agak heboh kini menjadi lebih tenang. Setelah kehebohan kecil telah menghilang dari dalam aula, Xuan Ming Jiaolong pun mulai menarik nafas panjang dan mulai menceritakan semua informasi yang ia ketahui mengenai situasi di lingkaran surgawi. Dimulai dari informasi mengenai klan darah dan mereka yang memulai perang di lingkaran surgawi, kehancuran 5 klan kuno dan kekuatan besar yang lain, tunduknya 3 sekte besar pada klan darah, sampai kematian Dewi Teratai Putih dan gurunya. Aliansi terbentuk. Setelah mendengar informasi dari Xuan Ming Jiaolong mengenai situasi di lingkaran surgawi, keadaan di dalam aula besar ini segera menjadi sangat hening. Beberapa tokoh menutup mata untuk mencoba menenangkan diri. Lalu ada juga yang tercengang dan membelalakkan matanya. Seriusan? Lingkaran surgawi yang menjadi asal penguasa agung dapat dihancurkan oleh klan darah. Salah seorang penguasa kota dari Dongbu masih tak dapat percaya dengan informasi dari Xuan Ming Jiaolong. Yah, bagaimanapun juga ini hal yang tak dapat diterima oleh akal sehat semua orang. Sebuah kekuatan yang sebelumnya tak dikenal kini dikatakan telah mengacak-acak atau bahkan menghancurkan wilayah yang memiliki cukup banyak ahli penguasa agung. Jangan bercanda. Bahkan anak kecil takkan mempercayainya. Inilah hal yang ada di benak semua orang saat ini. Aku tak dapat memaksa kalian untuk percaya. Tapi, inilah kenyataannya dan inilah yang terjadi. Ucap Xuan Ming Jiaolong dan ia kembali untuk duduk di singgasananya. Patriark Gedung Perdagangan Bintang segera batuk pelan untuk memecah ketegangan di dalam aula. Baiklah, sekiranya aku tahu tentang apa tujuan pertemuan ini digelar. Ucap Patriark Xing Wei Tian. Tian Lei kemudian mengangguk dan berdiri untuk maju ke depan dan menatap semua orang. Benar sekali, akulah yang sebenarnya mengundang kalian untuk datang hari ini. Tujuan kita menggelar pertemuan hari ini adalah untuk menciptakan aliansi 4 wilayah. Ucap Tian Lei dan keadaan menjadi cukup hening. Yang Yantian sudah pasti akan setuju dengan hal ini, Sekte Es Agung pun seharusnya tak memiliki pilihan lain untuk bergabung. Begitu juga dengan Xing Wei Tian, ia kemungkinan akan mengiyakan pembentukan aliansi 4 wilayah ini. Hahaha. Sosok Ling dan Yuan tampak tertawa di depan panggung. Beraliansi. Mengapa kami harus beraliansi dengan kalian? Bahkan jika mereka memang sekuat yang dikatakan tadi, kami akan mengumpulkan kekuatan kami sendiri untuk bertahan atau bahkan melawan. Lagi pula, kita bukanlah teman sampai kita harus dan bisa menciptakan aliansi seperti yang kau katakan. Ucap Ling dan Yuan dengan tegas. Bagaimanapun dirinya masih memiliki beberapa kebencian dengan Tian Lei di masa lalu yang dianggap berasal dari Istana Petir Utara. Aku setuju dengan Patriark Ling. Bagaimanapun, kita juga masih memiliki beberapa masalah, nak. Ucap Patriark Istana Bulan Gelap. Benar sekali. Lagi pula siapa kau? Kami dapat menghormati kedua senior itu untuk duduk di atas singgasana mereka karena mereka teman senior Jiang Muchen. Lalu kau? Siapa kau?
Apa kau memiliki status yang sama dengan Tuan Muda Xuanming? Atau setidaknya memiliki status yang lebih tinggi dari kami? Salah satu penguasa kota dari wilayah yang dikuasai Istana Obat ikut angkat bicara. Mendengar ini, Tian Lei kini mulai mengeluarkan senyuman. Ia mengangkat wajahnya dan menatap semua orang di depan panggung dengan senyuman dingin. Oh, benar juga. Kalian kan belum mengenaliku yang sekarang ya? Ucap Tian Lei dengan santai dan Yang Yantian menelan ludahnya dengan tegang. Baiklah. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan diriku sekali lagi pada kalian semua. Namaku adalah Tian Lei. Atau kalian mungkin lebih mengenal diriku sebagai Tian Lei Huangdi. Ucap Tian Lei dengan keras dan semua orang terdiam dalam keterkejutan karena orang yang mereka yakini sudah mati kini malah kembali dengan rupa yang agak berbeda dan lebih muda. Us. Di tengah keheningan dalam keterkejutan semua orang, Ling dan Yuan kini meluapkan energi spiritualnya setelah ia telah mengkonfirmasi dengan baik dan mempercayai bahwa Tian Lei muda di depannya ini adalah Tian Lei Huangdi. Tian Lei Huangdi. Ling dan Yuan berteriak dengan keras dengan energi spiritual setingkat penguasa agung bintang 2-nya yang mengamuk. Melihat reaksi dari Ling dan Yuan, Tian Lei kini hanya dapat tersenyum. Haha, apakah Patriark Ling ingin ku patahkan tangannya sekarang ini? Ucap Tian Lei dengan nada dan senyuman lembut tapi mematikan. Melihat senyuman lembut Tian Lei yang agak dingin, Ling dan Yuan hanya dapat menelan ludahnya dengan tegang. Dan setelah melihat tatapan tajam dari Jiang Muchen, Ling dan Yuan akhirnya menghela nafasnya dan mencoba untuk memenangkan dirinya. Setelah melihat Ling dan Yuan duduk kembali di tempatnya, Tian Lei menghilangkan senyumannya dan menatap tajam semua orang di depannya. Semuanya, aku tahu bahwa beberapa dari kalian akan menolak pembentukan aliansi ini karena kesalahanku pada kalian di masa lalu. Tapi, aku sangat berharap bahwa kalian akan berpikir jernih untuk mempertimbangkan aliansi ini. Ucap Tian Lei dan semua orang mendengarkan dengan seksama. Bayangkan saja. Jika kalian tidak tergabung dalam aliansi, kami pun tak bisa memberi kalian bantuan ketika klan darah menyerang kalian. Lalu, bukankah lebih baik untuk menyatukan kekuatan dari sekarang? Daripada hancur satu persatu, lebih baik kita hancur bersama atau menang bersama. Ucap Tian Lei dengan tegas dan semua orang kini mulai berpikir dengan baik untuk memberikan keputusan. Dalam benak semua orang, mereka sangat membenarkan pernyataan Tian Lei mengenai lebih baik hancur bersama dan menang bersama. Lagi pula, jika mereka harus berpisah dan hancur satu persatu, bukankah pada akhirnya semuanya pun akan hancur? Patriark Ling dan Yuan kini menghela nafasnya dalam matanya yang terpejam dengan tenang. Aku mengerti. Maafkan aku yang cukup bodoh untuk melakukan hal yang sebelumnya. Ucap Patriark Ling dan Yuan. Patriark Ling dan Yuan kemudian menarik nafas panjang dan membuka matanya perlahan dengan tenang. Baiklah. Istana Obat akan masuk ke dalam aliansi 4 wilayah. Ucapnya dengan tatapannya yang tajam. Mendengar ini, Tian Lei dan kelima sosok di atas singgasana mulai tersenyum lega. Sekte Pembakar Langit juga akan masuk ke dalam aliansi. Ucap Yang Yantian dengan mata terpejam tenang dan kedua tangannya melipat di depan dada. Setelah mendengar persetujuan dari pria di sebelahnya,
Xing Weitian pun mengangguk dengan lembut. Begitu juga dengan gedung perdagangan bintangku. Jika istana obat akan menyuplai sumber daya kultivasi dan obat-obatan, maka kami akan menyuplai persenjataan dan hal yang bisa kami suplai lainnya. Xing Weitian berkata dalam senyumannya yang lembut. Setelah ketiga kekuatan besar Zhongjian ini telah memberikan jawaban mereka atas aliansi ini, Zibingyan dan tetua pertama di sebelahnya saling bertatapan dan mengangguk. Sekte Es Agung juga akan bergabung dengan aliansi, ucap Zibingyan setelah ia menatap Tian Lei dengan tajam. Lalu, Tian Lei melihat ke arahnya dan tersenyum dengan lembut. Setelah semua kekuatan besar Zhongjian telah selesai dan memberikan persetujuan mereka, otomatis semua penguasa kota di bawah mereka pun akan setuju dengan pembentukan aliansi ini. Ketiga wilayah lainnya pun tak memiliki pilihan terbaik lainnya selain bergabung dengan aliansi ini. Ini bukan hanya karena perkataan Tian Lei yang sebelumnya mengenai kehancuran bersama dan kemenangan bersama, tapi juga karena jika mereka tak bergabung dengan aliansi, maka secara alami mereka merendahkan dan menyinggung 5 kekuatan besar Zhongjian. Setelah semua orang telah mengemukakan pendapatnya dan tak ada satupun di antara mereka yang memberikan penolakan, Tian Lei yang berdiri di tengah panggung tampak menunjukkan senyuman puas. Haha, terima kasih atas persetujuan kalian semua. Aku harap kita semua bisa hidup berdampingan dengan baik di Istana Petir Utara mulai dari sekarang, ucap Tian Lei dengan ramah. Kemudian, aku akan menamai aliansi kita ini sebagai Aliansi Empat Surga. Dan dengan ini, Aliansi Empat Surga resmi dibentuk, ucap Tian Lei dengan tegas dan semua orang mengangguk setuju. Kini, kita akan membahas tentang pemimpin dari Aliansi Empat Surga. Maafkan aku yang tidak sopan, tapi aku akan mengecualikan semua orang dan hanya akan merekomendasikan 5 pemimpin kekuatan besar Zhongjian saja. Untuk ketiga senior, mereka telah memutuskan untuk tidak mengambil kepemimpinan, ucap Tian Lei dan mulai melihat ke arah Ling dan Yuan di depan panggung. Ling dan Yuan hanya memejam. Aku akan sangat sibuk untuk memurnikan pil, ucapnya dengan acuh tak acuh. Begitu juga denganku. Aku akan disibukkan untuk menyiapkan semua artefak yang akan disuplai kemari, ucap Xing Weitian yang masih tersenyum dengan lembut. Aku terlalu bodoh untuk itu. Lagi pula, aku lebih baik bertarung daripada mengurus hal yang merepotkan, ucap Yang Yantian dengan acuh tak acuh. Kami terlalu lemah untuk mengambil hal seperti kepemimpinan aliansi. Lagi pula, bahkan sekarang ini Sekte Es Agung tak lebih baik dari 4 kota bintang, ucap Zibingyan yang menakupkan kedua tangannya di depan dada. Tian Lei tersenyum dan mendengus pelan, ia sekarang ini seperti seseorang yang sedang menahan tawanya yang akan keluar. Kalau begitu, Jiang Feng lah yang akan menjadi pemimpin Aliansi Empat Surga, ucap Tian Lei dan semua orang mengangguk setuju. Kekacauan dan reuni. Ho 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 ho. Tawa mengerikan muncul dan memecah udara di dalam aula. Ruang di dalam aula kini telah menjadi dunia berlatar darah yang penuh teror dan mengerikan. Semua orang yang menyadari perubahan mengerikan pada aula kini mulai berdiri dan mengawasi seluruh aula dengan tatapan tajam dan kewaspadaan yang tinggi. Begitu juga dengan ke-6 sosok di atas panggung, merekalah yang paling waspada di sini tapi tetap mencoba untuk tenang. Apa ini?
Gumam Yang Yantian dan semua orang tampak menatap ke arah sebuah udara kosong. Haha, sekumpulan sampah bersatu untuk melawan klan darah kami. Udara yang luas kini mulai retak dan kabut darah muncul di sana dengan kekuatan dan aura kematian yang mengerikan. Energi darah ini kemudian berputar di udara dan memunculkan sosok yang tubuhnya dibentuk oleh kabut darah hingga akhirnya menjadi tubuh manusia yang utuh dengan warna darah kehitaman. Sosok darah ini kemudian mengeluarkan senyuman lebar yang mengerikan ketika ia menatap semua orang dengan rendah. "Jangan bercanda. Kalian benar-benar akan melawan kami dengan kekuatan kalian yang segini. Kulihat bahkan aku dapat menghancurkan kalian semua saat ini juga," ucap sosok darah di udara. Semua orang yang mendengar perkataan dengan maksud merendahkan mereka semua tersebut pun menatap sosok darah dengan tajam. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mengambil tindakan untuk melawan dan masih memasang rasa waspada yang tinggi pada sosok darah. Tentunya ini karena sosok darah itu adalah ahli penguasa agung yang jauh lebih hebat dari mereka. Yap, sosok darah ini adalah ahli penguasa agung bintang 6. Bahkan, jika Tian Lei bertarung dengan kekuatannya yang sekarang, ia hanya bisa menang dengan cara yang sulit. "Siapa kau?" Tian Lei yang menatap sosok darah dengan dingin mulai berkata dengan rahang mengeras. Sosok darah melirik ke arah Tian Lei dan menatapnya dengan tajam sebelum dirinya tersenyum lebar saat merasakan aura familiar dari Tian Lei. "Aku tahu engkau. Dari auramu, tampaknya kau adalah orang yang membunuh Tianzun ke-7 ya?" ucap sosok darah dengan remeh. "Kau tanya siapa aku? Entahlah, orang-orang 1000 tahun yang lalu memanggilku sebagai darah kehancuran. Atau kalian bisa menyebutku sebagai Tianzun ketiga klan darah," ucapnya dan semua orang menatap Tianzun ketiga ini dengan tajam. "Wus! Klan darah!" Tian Lei berkata dengan keras dan auranya mengamuk untuk disaksikan semua orang. "Tian Lei Huangdi, berikan perintahmu," ucap Yang Yantian yang kini seluruh tubuhnya yang merah telah dipenuhi oleh urat yang muncul. Tian Lei menggeleng. "Tidak, kalian belum siap untuk melawan orang ini. Kalian pun dapat merasakan bagaimana tingkat kultivasinya. Bahkan jika kalian semua ikut bertarung, kalian belum tentu bisa memberikan goresan pada orang ini," ucap Tian Lei yang menatap Tianzun ketiga dengan amarah yang besar terlihat di wajahnya. "Haha, Tian Lei kau pun mundurlah. Masih ada kami bertiga, jadi tidak perlu bagi tokoh utama sepertimu untuk maju saat ini," Wang Dongwu berkata dengan santai saat ia dan kedua senior lain mulai menuruni singgasananya. "Benar, bahkan aku pun sudah cukup untuk menghadapi orang ini," Jiang Muchen berkata dengan tenang saat ia berjalan. "Ternyata begitu. Kau adalah senior darah kehancuran. Pantas saja aku cukup mengenalimu, hanya saja kau sangat berbeda dengan yang 1000 tahun yang lalu." Shen Jian yang beranjak dari singgasananya kini berjalan di tengah dan memunculkan aura raja. "Ho, apa ini? Apa kau mengenalku?" Tianzun ketiga segera menoleh ke arah Shen Jian yang berjalan ke tengah panggung bersama dengan kedua senior lain. Semua orang yang awalnya sangat waspada kini mulai melihat Shen Jian dan kedua senior yang berjalan dengan tatapan tegang. "Tidak," ucap Shen Jian dengan tatapan dingin yang mengarah ke Tianzun ketiga. "Bukan kau yang seharusnya bertanya begitu. Darah kehancuran,
Apakah kau tidak mengenaliku lagi? Tanya Shen Jian dengan auranya yang mengerikan. Tianzun ketiga kemudian menelan ludahnya saat tatapan matanya melebar setelah ia mengenali aura pedang murni dari Shen Jian. Kau adalah Shen Jian. Tianzun ketiga dengan amarah yang besar berkata dengan rahangnya yang mengeras. Shen Jian kemudian tersenyum dingin dan mulai mengangkat tangannya. Bang! Energi pedang milik Shen Jian kini menabrak tubuh Tianzun ketiga dengan ganas dan membuat Tianzun ketiga terluka tanpa bisa melakukan pergerakan apapun. Dalam hal ini, semua orang tampak kagum dengan kekuatan Shen Jian meskipun tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui tingkat kultivasi Shen Jian selain pihak tuan rumah. Di sisi lain, Tianzun ketiga yang telah diserang tanpa bisa menyadarinya pun langsung sadar bahwa dirinya takkan bisa menang dari Shen Jian sama seperti 1000 tahun yang lalu jika ia tidak mengeluarkan segalanya dalam setiap serangan. Shen Jian, jangan kira bahwa aku akan tetap kalah setelah 1000 tahun. Ucap Tianzun ketiga dengan marah dan ia memegang sebuah bola kabut darah raksasa di atas kepalanya dengan kedua tangan. Rasakan kehancuran dariku, Shen Jian. Teriak Tianzun ketiga yang benar-benar akan bertarung habis-habisan dari awal. Tianzun ketiga melemparkan bola kabut darah raksasa di kedua tangannya ke arah Shen Jian dan Shen Jian hanya mengangkat tangan kanannya dengan santai. Tek! Shen Jian menjentikkan jarinya dan membuat bola kabut darah raksasa yang dilemparkan oleh Tianzun ketiga memudar begitu saja tanpa jejak sedikitpun. Semua orang yang melihat hal ini hanya dapat terdiam dalam keterkejutan dan kekaguman mereka. Ini sudah termasuk dengan Tian Lei dan kedua sosok di singgasana, sementara kedua senior di sebelah Shen Jian hanya memejam dengan senyuman karena sudah tak kaget lagi dengan kekuatan rekan mereka tersebut. Hanya sekali. Tian Lei hanya pernah melihatnya sekali. Kekuatan semacam dengan yang dikeluarkan Shen Jian barusan, Tian Lei pernah melihatnya di lingkaran surgawi. Kaisar Jiulong. Tian Lei pernah melihat kekuatan semacam ini dikeluarkan oleh Kaisar Jiulong. Yang artinya, kekuatan dari Shen Jian sendiri sama seperti Kaisar Jiulong. Puncak Penguasa Agung. Shen Jian adalah ahli puncak penguasa agung yang setara dengan legenda Kaisar Jiulong yang telah mati 10 tahun sebelum reinkarnasi Tian Lei. Apa-apaan? Tianzun ketiga kini hanya dapat terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Shen Jian. Kau pun mencapai tingkatan yang sama dengannya. Ucap Tianzun ketiga dengan rasa tak terima. Shen Jian mengangkat alisnya. Dengannya. Maksudmu orang itu? Dia pun masih hidup. Ucap Shen Jian dengan dingin. Tianzun ketiga tersenyum dengan mengerikan. Haha, untuk apa aku menjawab pertanyaanmu? Baiklah, aku dikirim kemari hanya untuk mengirimkan pernyataan perang pada kalian yang mulai membentuk aliansi. Kami klan darah akan berperang di tanah ini dan menghancurkan kalian bersama. Hahaha. Ucap Tianzun ketiga dan ia tertawa terbahak-bahak. Tianzun ketiga kemudian menggerakkan kedua tangannya dan mulai merobek udara untuk menciptakan retakan ruang yang akan membawanya pergi. Tek! Shen Jian dengan dingin kembali menjentikkan jarinya dan membuat ruang di dalam aula menjadi tersegel dengan rapat. Hal ini pun membuat Tianzun ketiga menelan ludahnya dengan tegang karena tak dapat menciptakan retakan ruang di dalam aula. Yang artinya,
Dirinya sepenuhnya terkurung dan akan mati. Kau pikir aku bodoh sampai harus membiarkan dirimu pergi? Kau akan mati di sini darah kehancuran. Ucap Shen Jian dengan dingin dan Tianzun ketiga hanya dapat menelan ludahnya. Hahaha. Kau pikir kau siapa sampai berpikir untuk mengambil satu nyawa sebelum perang dimulai? Suara yang keras seketika membuat aula bergetar setelah Shen Jian menyelesaikan perkataannya. Krak, kaertak, bang. Segel yang menyegel ruang di dalam aula seketika pecah dan sebuah retakan ruang yang besar muncul di udara kosong. Shen Jian, sudah kuduga bahwa kau masih hidup. Pertarungan kita yang tak selesai 1000 tahun yang lalu, akan kita akhiri dalam perang ini. Ucap sosok dalam kekosongan lalu sebuah tangan darah mulai keluar dari retakan ruang dan menarik tubuh Tianzun ketiga untuk pergi dari aula tersebut. Hun Gaoyin, ternyata kau benar-benar bergabung dengan klan darah. Benar-benar takdir yang unik karena kita sekarang kembali bermusuhan. Ucap Shen Jian dengan dingin ketika ia menatap retakan ruang di udara. Haha, hentikan masalah hari ini. Aku akan membawa darah kehancuran untuk kembali. Ucap sosok di dalam kekosongan dan retakan ruang kemudian pulih kembali. Keadaan di dalam aula menjadi sedikit hening dan tegang saat ini. Kemudian Tian Lei berdiri menghadap semua orang di depan panggung. Pertemuan hari ini telah selesai dan aktivitas aliansi akan dimulai secepatnya. Ucap Tian Lei dengan keras dan semua orang mengangguk paham. Setelah pertemuan selesai, semua orang kembali ke tempatnya dan diarahkan untuk pergi ke kediaman yang telah disiapkan. Episode sebelumnya, aliansi terbentuk. Episode berikutnya, warisan Kaisar Shenwu.